Shalom, Bapak Mama kekasih Tuhan, jemaat kemah ibadat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita masih bisa ada dalam persekutuan hari ini. Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa dalam kondisi apapun Tuhan memberkati kita. Dalam sukacita kita boleh merayakan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita menyatu hati kita untuk kita berdoa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami bersyukur di hari pemberian yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Sebagai umat Kristiani dimanapun berada, kami bersyukur bahwa kami masih boleh dapat merayakan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu pertanda bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Dalam persekutuan bersama jemaat-Mu kemah ibadat Air Nonah yang berada di rumah masing-masing, tapi Tuhan menolong kami agar sukacita kami terus diberkati oleh Tuhan. Dalam kesempatan yang penuh dengan keberkatan ini kami juga mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami umat-Mu Tuhan. Tolonglah oleh-Mu Roh-Mu yang kudus agar kami dimampukan untuk dapat membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kami. Mari berfirman bagi kami Tuhan, kami rindu untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan sambut firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan. Selalu dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam hidup kita setiap hari. Shalom Bapak Mama kekasih, jemaat Tuhan, kemah ibadat yang dikasihi Tuhan. Kita bersuka cita, kita boleh merayakan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan tema khotbah kita, Tuhan akan datang. Bapak Mama kekasih Tuhan Yesus, bacaan yang disiapkan bagi kita tadi telah kita baca, memperingati atau merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yaitu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 hingga 11. Bapak Mama dan saudara-saudara kekasih Tuhan, seorang guru yang baik selalu akan mempersiapkan para muridnya agar sekali kelak mereka dapat menjadi figur yang baik dalam meneruskan karya-karya sang guru. Karena itu, dalam menjalankan tugas-tugasnya, seorang guru selalu akan mempersiapkan para muridnya dengan sebaik-baiknya. Kitab suci, dia memberikan kesaksian bahwa Yesus mengawali perjalanan pelayanannya dengan membentuk komunitas kecil yang terdiri dari 12 orang yang disebut sebagai murid dengan dirinya sebagai guru. Para murid dipandang memiliki kemampuan untuk dapat mengemban pelayanan yang semula digagas oleh Yesus. Untuk mengemban kepentingan pelayanan yang terkait paut dengan misinya, Yesus merekrut, tetapi juga mempersiapkan para muridnya. Dan itu dilakukan oleh Yesus dalam berbagai kesempatan, baik melalui khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran yang bersifat langsung maupun tidak langsung, nasihat-nasihat maupun contoh-contoh praktis yang diberikan kepada para muridnya. Dan itu dilakukan untuk mempersiapkan para murid untuk dapat mengembangkan tugas yang lebih besar, yaitu memberitakan, menghadirkan kerajaan Allah di bumi milik Tuhan. Tidak jarang ia juga mesti menegur para murid yang salah jalan, mereka yang menyimpang dari misinya.
Yesus juga mempertontonkan kepada muridnya sisi buruk dari kenyataan yang mereka bakal hadapi berkaitan dengan misi pelayanan, yaitu kesengsaraan dan penderitaan, bahkan kematian yang diharapkan akan memberi gambaran yang lengkap tentang ruang dan tantangan dari suatu misi pelayanan. Dan setelah kebangkitan, Tuhan Yesus menyatakan diri bagi para murid. Ini membuktikan kepada para murid bahwa Ia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh bangkit dan hidup. Kebangkitannya adalah kebangkitan manusia seutuhnya, yakni tubuh jasmani dan rohani. Bapak, Mama, saudara-saudara kekasih Tuhan, dari catatan Alkitab kita tahu bahwa murid-murid yang dipersiapkan Yesus ini bukan murid-murid yang membanggakan pada diri mereka sendiri. Ada Petrus yang menyangkali Yesus sebagai guru dan Tuhannya. Ada Thomas yang kecewa dan tinggal di tempat yang tersembunyi karena melihat salib sebagai akhir dari segala-galanya. Ada murid-murid yang kembali ke kampungnya dalam perasaan yang hampa karena menganggap penantiannya sia-sia. Dan tidak ada satu orang pun yang berani menjadi pembela ketika mereka diperhadapkan dengan salib yang terpancang di Bukit Golgota. Walau demikian Bapak Mama, tidak satu pun dari murid-murid yang dibuang Yesus. Setelah peristiwa kebangkitan mereka dicarinya dan tetap dijumpainya dan malah dipercayakan tugas dan pelayanan. Orang-orang yang tidak layak dipercaya sekarang dikasih kepercayaan penuh untuk melanjutkan karya Allah yang agung. Kitab Para Rasul dia menggambarkan perubahan radikal dari murid-murid yang tadinya mengecewakan menjadi murid-murid yang membanggakan. Murid-murid yang tadinya pengecut menjadi murid-murid yang pemberani. Mereka juga mengalami banyak penderitaan karena bersaksi tentang Kristus. Mereka adalah murid-murid yang tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang Tuhan beri. Mereka memberitakan dan memperlakukan apa yang Yesus beritakan. Dan Yesus lakukan, dan mereka juga merumuskan keyakinan iman siapa Yesus bagi mereka dan bagi jemaatnya. Karya Yesus dalam mempersiapkan para murid-murid begitu lengkap. Dan pada ujung proses itu, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, mengapa Yesus merasa perlu untuk naik atau kembali ke sorga? Mengapa Ia tidak tinggal di bumi saja untuk melanjutkan misi Allah yang belum selesai berkenan dengan kematiannya? Dan Yesus harus pergi justru ketika kehadirannya sangat diharapkan oleh para murid. Bapak, Mama, Yesus harus naik ke sorga supaya Ia dapat hadir kembali sebagai Roh Kudus yang maha hadir. Kehadirannya yang menebusi ruang dan waktu. Di Yohanes 16 ayat 7 Yesus pernah berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Alasan yang lain juga Yesus memberi kesempatan kepada para muridnya untuk membuktikan bahwa mereka layak meneruskan misi dan pelayanan. Dan semangat para murid dikobarkan untuk menjadi saksi Kristus
di tengah dunia. Roh Kudus akan segera datang. Peristiwa Jumat Agung yang mengakibatkan para murid sedih, lesu dan berpisah. Sebaliknya perpisahan pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga berisi pesan agar mereka erat bersatu dan aktif bersemangat untuk pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Waktu segera datang, bahkan mereka yang sedang menengadah ke langit untuk sekedar melihat Yesus terangkat segera disadarkan untuk tidak berlama-lama melihat ke langit. Tuhan akan datang. Dia yang pergi itu akan kembali. Dia yang terangkat ke sorga itu akan hadir lagi di bumi dengan cara yang sama, yang kasat mata. Kedatangannya akan berlangsung juga sebuka untuk disaksikan oleh siapapun. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada nasihat penting bagi kita yang menjadikan pegangan bagi gereja atau semua orang percaya yang masih diberi kesempatan hidup oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, kenaikan Yesus ke sorga tanda bahwa Yesus tidak berasal dari dunia ini. Ia benar-benar anak-Allah, berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Yang kedua, bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk jadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saksi yang menyaksikan tentang berita keselamatan yang sudah dikerjakan secara tuntas, sehingga dunia ini percaya dan memperoleh keselamatan di dalam Yesus. Kita dipanggil untuk menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui rumah tangga, lingkungan kerja, dalam kata dan perbuatan yang memuliakan Yesus. Sebagai gereja kita dipanggil untuk bersaksi dengan turut serta bergelut dalam menghadapi kenyataan pahit dalam berbagai bidang kehidupan kekinian di dunia, agar dunia ini mengalami kasih dan damai sejahtera Allah. Hal yang penting yang ketiga juga, bahwa Tuhan tidak pernah biarkan orang percaya jalani hidup dan tugas pelayanan atau kesaksian seorang diri. Dia Tuhan yang selalu hadir dan menyertai kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya itu. Dan itu jaminan Tuhan bagi kita dan masa depan yang terindah bersama. Karena itu, setiap kita janganlah tawar hati bila dalam tugas pelayanan ada banyak tantangan dan penderitaan. Jadilah murid-murid dan hamba-hamba dari Yesus Kristus yang tekun, setia, dan penuh cinta kasih melayani pekerjaan Tuhan karena ada kuasa dan janji penyertaan Tuhan Yesus. Dan hal yang keempat yang patut menjadi pegangan bagi kita, bahwa upah bagi mereka yang melayani Tuhan Yesus dengan setia, tekun dan penuh cinta kasih adalah tersedia tempat di rumah Bapa. Tidaklah sia-sia segala jerih lelah kita melayani Tuhan. Karena itu jadilah gereja dan orang misioner hingga Yesus datang kembali. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, mari, apa firman ini bagi pengalaman hidup kita sekarang ini? Tidak bisa kita sangkali, dunia saat ini dipenuhi berbagai gejolak di segala aspek kehidupan. Semua negara menghadapi pandemi global coronavirus 19. Semua orang tanpa terkecuali merasakan dampak dari situasi yang ada. Setiap kita tentu punya pergumulan. Bagaimana cara bertahan kuat menghadapi situasi sesulit ini? Apakah kita cukup berdiam di rumah?
Bagaimana cara melakukan anjuran protokol dari pemerintah medis secara Kristiani. Kita menginginkan situasi sulit ini segera berlalu, diganti dengan situasi normal di mana kita dapat beraktivitas seperti biasa dengan orang-orang di sekeliling kita. Hanya satu, yaitu kita minta Tuhan melimpahi roh hikmat, agar kerinduan seperti itu tidak menyebabkan kita bertindak nekat dan tidak disiplin. Kemudian menjadi biang penularan COVID dan situasi makin sulit. Ingat bahwa kita orang Kristen, Bapak, Mama, Saudara, dan saya, selalu hidup dengan iman, harapan, dan kasih. Tidak mudah putus asa, memiliki pengharapan akan masa depan yang lebih baik, dan penuh belas kasihan kepada sesama dan sekitarnya. Baiklah, kerinduan ini menjadi sebuah budaya, kebiasaan yang mendorong kita untuk terus berdoa, memohon kemurahan Allah agar kesulitan ini cepat berlalu, dan kita menjadi tanda berkat Allah di tengah-tengah masa sulit. Bapak, Mama kekasih, mari selama 10 hari sebelum memasuki perayaan Pentakosta, marilah kita seluruh warga jemaat Tuhan, sesuai dengan himbauan Sinode Gemit, mari kita berdoa. Itulah kekuatan kita menghadapi pergumulan hidup ini. Mari kita berdoa, bertekun bersama, mulai dari keluarga, menyatu dalam pergumulan bersama, dalam jemaat, majelis jemaat, masyarakat, dan sebagainya. Dengan satu hati, pergumulan kita dengan persekutuan kita akan mengalahkan tantangan yang ada. Dan beban ini akan diangkat dari kita. Di tengah kehidupan yang tidak menentu ini, kita mengharapkan ada tindakan pemulihan dari Allah. Kita berharap keadaan berubah dan kembali normal. Sebagaimana para murid, kita pun terus-menerus berseru, Tuhan, mau pulihkan. Bapak, Mama, Saudara, sangat mudah bagi Tuhan untuk bertindak memulihkan. Sekali lagi Bapak, Mama, sangat mudah bagi Tuhan untuk bertindak memulihkan. Tetapi Ia lebih menginginkan kitalah yang bertindak melakukan pekerjaan pemulihan bagi dunia. Tuhan berkuasa mengampuni, tetapi Ia ingin kita membawa kabar pengampunan itu kepada mereka yang dalam kebencian. Tuhan berkuasa menghadirkan damai, tetapi Ia mau kita menjadi pembawa damai itu. Tuhan berkuasa mengganti duka cita, tetapi Ia mau kitalah yang hadir membawa kabar sukacita itu. Pemulihan dunia dipercayakan di tangan kita. Dengan memandang ke atas, marilah kita mewujudkan misi Kristus memulihkan dunia. Tuhan kiranya pulihkan kita, untuk kita menyadari diri, mengoreksi diri, dan hidup bersandar dan berserah diri. Peristiwa-peristiwa yang kita alami ada maksud Tuhan untuk membawa kita kesadaran diri. Bencana yang mewabah seluruh dunia, kalau sudah berjalan jauh, mari ingat, kesabaran Tuhan adalah sebuah kesempatan untuk membenahi diri dari dosa dan saling menolong dalam penguatan satu dengan yang lain. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, umat Tuhan yang terkasih, kita semua sama seperti murid Tuhan. Kita tidak punya hal yang patut dibanggakan pada diri kita, tapi kita dipercaya bukan saja untuk menjadi pekerja dalam kerajaan Allah, tetapi dipercaya untuk menjadi pemilik kerajaan Allah yang dipanggil untuk terus melanjutkan karya Allah untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan di bumi ini. Kita bersyukur oleh kekuatan Tuhan dalam pergumulan ini. Kita sangat terhibur dan bangga bahwa situasi sulit akibat pandemi COVID-19 melahirkan begitu banyak kisah-kisah inspiratif. Para medis yang dalam keterbatasan terus bekerja, melakukan pelayanan terbaik kepada para pasien yang sangat membutuhkan pertolongan.
para ilmuwan yang sedang aktif meneliti untuk menemukan vaksin dan obat bagi yang terinfeksi virus yang mematikan ini. Pemerintah dan semua lembaga yang sedang berupaya melindungi warga masyarakat dari kepanikan dan krisis. Aksi-aksi solidaritas melindungi kaum rentan, termasuk mendukung kaum pekerja harian yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Gerakan-gerakan sosial bermunculan dalam bentuk berbagai masker dan sembako hingga gerakan penguatan ekonomi dan pengorganisasian masyarakat agar lebih berdaya menghadapi dampak jangka panjang dari pandemi COVID-19. Kita bersyukur Bapak Mama, Tuhan Yesus akan datang. Yesus terangkat ke sorga. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dengan keyakinan itu, kita didorong untuk segera melakukan karya kebaikan. Tidak menunda-nunda apalagi menyanyiakan waktu yang ada sekarang ini. Mungkin kita berpikir, mengapa Tuhan membiarkan virus corona merajalela dan sudah menelan banyak korban? Tuhan tidak pernah berjanji akan melenyapkan tantangan. Namun Dia akan selalu menyertai dan menolong dalam setiap tantangan. Justru di tengah kesulitan, panggilan iman perlu dioptimalkan. Dengan beriman kepada Kristus yang giat bekerja dengan pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Dan dengan kasih yang aktif bagi sesama dan sekitar. Kiranya perayaan kita hari ini memperteguh iman, harapan, dan kasih kita pun hadir sebagai penggerak aksi Kristiani memutus rantai penyebaran COVID-19, merawat kehidupan yang dianugerahkan Allah bagi kita. Mari Bapak Mama, kita terus imani bahwa Yesus Kristus pergi ke sorga. Jangan lagi kita pandang dengan hati berduka karena ditinggalkan, melainkan dengan perasaan kagum dan sukacita penuh bahwa kebangkitan dan pengalaman perjumpaan dengan Yesus, kisah penampakan, membuat kita semua memiliki hati yang baru dengan sukacita melimpah, sekaligus sukacita untuk melanjutkan misi di dunia ini. Selamat merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Selamat kita membuktikan bahwa sebagai murid kita tetap eksis di tengah gejolak zaman yang kerap kali keras dan tidak ramah. Karena kita tahu Tuhan beserta kita selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menyatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur dihimpun dalam persekutuan yang indah, teristimewa. Kami masih bisa dan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang kita rayakan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menolong kita semua menemukan amanat misi pemulihan dari Yesus Kristus yang membawa kabar pengampunan, damai dan sukacita bagi dunia. Tolonglah kami semua Tuhan, yang Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah dalam kekuatan daripada-Mu Tuhan, Tuhan memakai kami sebagai alat dalam tangan-Mu untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami datang dengan segala sukacita walaupun kami berada dalam berbagai pengalaman hidup. Karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami bisa melewati semuanya itu. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami datang bersekutu bersama dengan umat Kristiani di mana-mana pun berada. Berkatilah kami Tuhan, agar firman ini dapat menghidup dan kehidupan kami. Tuhan pakai kami sebagai alat dalam tangan-Mu Tuhan. Siapakah kami ini? Kami tahu bahwa Tuhan rindu memakai kami
sebagai alat dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan di mana-manapun berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kemah ibadat yang sedang beribadat di rumah masing-masing. Tuhan mengenal hidup dan kondisi kami akhir-akhir ini. Kami di dalam segala kehidupan kami. Kami sudah beberapa pekan waktu ini. Kami tidak beribadah bersama-sama sebagai sebuah persekutuan bersama di gereja. Tetapi biarlah Tuhan dimanapun kami berada, persekutuan hati kami, kerukunan dan kebersamaan persaudaraan itu terus kami bangun di dalam kehidupan ini Tuhan. Dalam berbagai-bagai hal yang kami, karena kami ingat seperti firman-Mu, Tuhan rindu Engkau melihat persekutuan yang indah, kerukunan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat bagi kami. Ya Bapa, pakailah kami sebagai alat dalam tangan-Mu, dalam berbagai kehidupan dan kondisi-kondisi yang sementara kami alami. Kehadiran kami menjadi pembawa damai, saling menopang satu dengan yang lain sehingga kami kuat di dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang membuat kami lemah dan tak berdaya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan kemah ibadat di tiap-tiap rayon masing-masing mereka. Kami berdoa dari anak-anak, dari yang kecil, besar, tua, muda, laki-laki dan perempuan, bahkan dalam kandungan sekalipun. Tuhan mari menolong dan memberkati kami. Kami berdoa bagi semua kami Tuhan, dalam alam kehidupan mereka, masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi, maupun yang sementara mereka hadapi. Yang sakit, kami berdoa untuk mereka Tuhan, yang sementara terpapar karena berbagai penderitaan yang mereka alami, yang sedang terdampak karena peristiwa-peristiwa penderitaan pergumulan COVID ini. Mungkin karena pekerjaan mereka tidak dapat bekerja. Mereka sedang menggumuli untuk masa-masa depan mereka yang terhambat. Tuhan Yesus, mari menguatkan kami agar kami tidak menyerah. Pengharapan kami terus kepadamu, Engkau menolong jemaat-Mu, tiap-tiap orang, tiap-tiap pribadi. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh pergumulan yang sementara kami lakukan di dalam saling menopang satu dengan yang lain, dalam Tuhan memberkati seluruh tindakan dan aksi yang kami lakukan. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan terbatas, tetapi jangkauan tangan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam kebersamaan dan persekutuan ini kami berdoa bagi kami semua yang sementara berbagai-bagai hal yang menimpa hidup kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk karya pelayanan pemerintah yang sedang tidak henti-hentinya melakukan berbagai-bagai tindakan untuk penanggulangan semua hal ini. Bahkan semua pihak yang bekerja, bahkan para dokter, para medis, semua para ilmuwan yang sedang mencari vaksin untuk penyembuhan. Kami serahkan semua. Banyak-banyak pengorbanan yang telah dilakukan tenaga para medis, dokter. Pengorbanan-pengorbanan yang mereka lakukan, Tuhan Yesus menopang mereka dengan kekuatan. Keluarga-keluarga mereka harus tinggalkan karena tugas dan pelayanan. Tuhan menolong kami semua Bapa. Biarlah Tuhan mengajari kami bahwa di dalam itu kami saling menghargai satu dengan yang lain untuk bekerja dan memberikan kami kekuatan di dalamnya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Semua kami yang berbeban berat karena berbagai kondisi yang kami alami akhir-akhir ini, Tuhanlah kekuatan kami. Kami percaya biar dalam seluruh pengalaman kami tahu bahwa kami akan sanggup melewati ini dalam pertolongan daripadamu Tuhan. Biarlah iman, pengharapan dan semua yang boleh kami jalani dalam hidup ini terus kami beriman teguh kepadamu Bapa. Karena kami tahu, kami percaya Tuhan pasti akan datang untuk menolong dan memulihkan kami. Semua kami yang bekerja keras di dalam berbagai akses untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua para hamba-hamba-Mu Tuhan yang bekerja untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Di mana-mana pun berada Tuhan berkati mereka juga. Pengorbanan yang mereka lakukan, Tuhan memberikan mereka kekuatan. Ini segala syukur kami Bapa. Biarlah di dalam pergumulan hidup kami ke depan, kami minta kekuatan daripadamu,
persekutuan doa bersama kami selama 10 hari. Biarlah kami dapat menjalankan semua dengan baik, karena kami berdoa dan kami percaya ketika kami berserah dalam doa dan pengharapan, Tuhan akan turun tangan menolong akan kami dan kami kuat menjalani semua pengalaman iman yang kami alami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah doa dan pengharapan kami, Tuhan memberkati melebihi daripada apa yang kami minta. Memberkati persekutuan kami di dalam perjalanan kami usbu yang baru. Tuhan meletapkan langkah-langkah kami sehingga semua berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Segala syukur kami Tuhan karena kami bisa beribadah dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah dia bermakna di dalam hidup tugas panggilan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Shalom.